Nah, sekarang kita akan menimbang bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan sabun cair. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang akan kita siapkan? Kita akan menyiapkan air dengan KOH dan minyak. Nah, kita harus cek ya, di sini nanti ada mode-nya, ada beberapa macam. Nah, jadi teman-teman disesuaikan dengan yang mau kita pakai. Misalnya kita setnya gram. Nah, nanti teman-teman harus ingat ketika nimbang KOH dan air harus gram. Nanti menimbang minyak juga gram. Jadi jangan sampai nanti nimbang air dan KOH misalnya dengan gram, terus nimbang minyaknya lupa di set ke mililiter misalnya. Jadi harus semuanya sinkron. Nah, setelah 114 gram air, kita siapkan KOH-nya. Masukkan KOH ke dalam air. Nah, itu teman-teman harus ingat. Jadi, ketika untuk menyiapkan air KOH, kita harus menyiapkan air dulu, baru KOH, bukan sebaliknya. Saya ulang lagi. Kita harus siapkan airnya dulu, baru KOH, dan bukan sebaliknya. Jadi air dulu kita timbang, lalu KOH-nya kita masukkan. Nah, karena ini baunya nggak enak, jadi saya pakai masker ya. Dan kita timbang KOH-nya 77 gram. Oke, kita nolkan dulu. Nah, kita masukkan 77 gram KOH. Nah, lalu kita akan aduk ya. Nah, jadi dia panas banget kalau dilihat, kayaknya nggak kelihatan ya ini. Harusnya tuh ada kayak ada asapnya gitu teman-teman. Jadi kita akan biarkan ini dingin. Ini panas banget. Nah, kalau nanti teman-teman sering buat, nah saya sarankan harus siapkan 1 ember ketika di bawah itu. Nah, supaya menjaga kalau bocor. Nah, jadi karena air KOH ini dia air soda api kan, dia mengikis lapisan plastiknya. Dan jadi tipsnya kita akan biarkan
air KUH ini dingin. Nah, berapa lama? Nah, itu tergantung dari berapa banyak yang kita buat. Kalau makin banyak, ya makin lama. Nah, nanti untuk air KUH, saya ada tips di video selanjutnya. Nah, sambil menunggu kita akan timbang minyaknya ya. Oke, sekarang kita timbang minyaknya. Kita siapkan 300 gram minyak. Kelebihan. Nah, ini teman-teman, kalau ada yang netes kayak gini, bisa dipakai untuk di kulit, karena ini juga minyak kan untuk melembabkan. Nah, sekarang karena air KUH-nya udah dingin nih teman-teman, udah suhu ruangan. Nah, jadi kita masukin minyaknya ya. Nah, kita masukin aja minyaknya. Oke. Nah, teman-teman, ini untuk catatan yang penting banget. Jadi sebelum kita masukin ininya, nah ini kan hand blendernya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus ingat nih, yang penting banget. Jadi yang pertama tadi yang air KUH, jadi apa dulu? Air dulu, betul. Terus baru KUH. Nah, yang kedua itu adalah warningnya yang ini. Ketika teman-teman pakai ini, jadi harus, sebentar ya. Jadi harus dimasukin dulu ke dalam gelas ukurnya nih. Jadi masukin dulu ke gelas ukurnya. Waduh, ini kurang panjang. Masukin dulu ke gelas ukurnya sampai menutupin di ininya. Oke. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, harus masuk dulu, baru dipencet ya. Jadi baru dipencet on. Jadi jangan dipencet dulu on, terus baru dimasukin. Nanti dia nyiprat. Nanti kalau kena mata itu bahaya banget. Nanti bisa panas banget ya. Karena itu kan masih air keras. Oke. Nah, teman-teman, taunya dari mana sih udah siap ya atau belum? Nah, itu kayak kue, adonan kue. Jadi kalau diangkat, itu dia nggak akan jatuh. Oke, kalau ini kan sekarang masih, kalau dilihat nih, dia masih jatuh kan. Nah, jadi kita masih ini ya. Tara. Nah, jadi ini sekarang kan kalau ini. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, kita lihat ya. Ini kan gini. Dia udah nggak jatuh lagi. Nah, jadi ini teman-teman udah bisa berhenti untuk di hand blender. Oke. Nah, oke, tips selanjutnya nih ya.
Nah, ini kalau ini teman pegang, setelah ini dia tuh masih anget banget loh. Nah, jadi kalau saran saya adalah tunggu selama ya 1 jam 2 jam ya, tergantung berapa banyak teman-teman yang buat, berapa banyak yang teman-teman buat nih. Nah, kalau aku sih paling suka aku tunggu aja semalaman gitu. Nah, jadi aku simpan aja, terus besoknya baru dimasak. Nah, kenapa sih kok nggak disarankan langsung dimasak? Karena ini kan masih hangat. Nah, dan kalau untuk yang sabun yang banyak coconut oilnya, dia kan cenderung bisa volcano. Nah, volcano itu apa? Volcano itu dia akan meluber dari slow cookernya. Nah, itu sih sebenarnya nggak apa-apa, nggak akan gagal sabunnya, cuman repot aja bersihinnya. Jadi kalau teman-teman tunggu sampai ini dingin, dijamin nggak akan volcano. Jadi teman-teman nanti buat slow cookernya misalnya 5 liter gitu, buat punya slow cookernya 5 liter, terus teman-teman buat 5.000 gram sabun, itu dijamin aman. Nah, untuk setelah kita meng-hand blender dan sudah jadi pasta dan kita tunggu dingin, nah apa sih yang kita lakukan selanjutnya? Nah, yang pertama, pasta mentahnya itu nanti kita masak di slow cooker. Nah, nanti pasta mentahnya itu kita butuh sekitar 6-8 jam ya teman-teman, hingga dia matang dan siap dicairkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu ini pastanya sudah matang atau tidak sebelum kita cairkan? Nah, yang pertama, kita bisa tes dulu, kita ambil sedikit pasta dan kita cairkan di air panas. Nah, setelah itu kita aduk-aduk aja sampai semua pastanya leleh kan. Nah, kita cek dengan pakai, kita buat cuci tangan. Nah, jadi kalau pastanya sudah nggak panas berarti udah oke. Nah, atau yang kedua, kita juga hal yang sama kita lakukan, kita lihat apakah airnya bening atau tidak. Nah, jadi kalau airnya itu sudah bening, berarti sudah matang, sudah siap untuk dicairkan. Nah, jadi nanti pastanya itu setelah ini pasta yang mentah ya teman-teman. Nah, ini nanti pasta yang matang. Nah, pasta yang matang ini nanti teman-teman bisa simpan dulu. Misalnya teman-teman masih belum butuh nih sabun cairnya kan. Nah, teman-teman simpan dulu aja seperti saya ini. Nah, lalu nanti kalau butuh, nah teman-teman bisa cairkan. Nah, gimana sih cara mencairkannya? Nah, cara mencairkannya ada 2 cara. Nah, yang pertama pakai air panas. Jadi air panas, lalu pastanya dimasukin aja ke air panas itu. Nah, nanti kita tunggu sejaman sampai semuanya meleleh. Nah, itu sudah siap. Atau yang kedua, kita bisa masak di slow cooker. Nah, masak di slow cooker sekitar 1 jam. Nah, berapa banyak air yang kita butuhkan untuk pencairan? Nah, biasanya sih 1:1 ya. Jadi nanti kalau teman-teman pakai 500 gram pasta sabun, berarti 500 gram air. Dan untuk catatan, airnya juga harus air amidis. Oke, jadi kita akan mencairkan pasta matangnya ya. Kita ambil. Ini aku nggak timbang ya. Jadi kira-kira aja. Tapi kalau airnya dikit ya. Ini pasti akan butuh waktu juga sih ya teman-teman. Kebanyakan pasta. Oke, ini aku akan percepat ya. Nah, ini makin kecil kan teman-teman, lihat. Ini kita aduk terus aja. Dan ini masih bening ya kan.
bisa dicek masih bening kan, dan makin mengecil. Oke, mencair semuanya. Oke, teman-teman bisa lihat kan bening ininya. Tara, bening kan?